Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto dengan NIM 210601147, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya membuat video ini untuk membahas tentang biografi dari Bisri Mustafa dan pemikirannya. Dan saya juga membuat video ini karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Oke, baik, langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang biografi dari Bisri Mustafa. Gus Mus, itulah panggilan akrab dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri ini. Sosoknya dikenal nyentrik namun berwibawa sebagai seorang kiai, pengasuh pondok pesantren Rodatul Tholibin Rembang. Di samping pengetahuan agama yang mendalam, mantan anggota DPR dan MPR ini juga lihai menulis, bersair, dan piawai seni kaligrafi. Pemikiran-pemikirannya yang kritis konstruktif lebih banyak diekspresikan melalui karya-karya tersebut. Gus Mus lahir di Rembang 10 Agustus 1944 dari pasangan Kiai Haji Bisri Mustafa dan Nyai Marofat Cholil. Kakeknya Kiai Haji Mustafa ini adalah seorang ulama yang berpengaruh. Demikian pula ayahnya yang pada tahun 1941 mendirikan pondok pesantren Rodatul Tholibin, dan dia adalah seorang ulama besar yang karya-karya penanya tersebar luas di Nusantara. Di antaranya adalah kitab Al-Ibris. Bisri Mustafa menikah dengan Siti Fatmah, dikaruniai 6 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. 6 orang anak perempuan diantaranya adalah Lenas, Kausar Uzmut, Rodol Lahkut, Robiatul Bisriyah, Nada, dan Almas, serta seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bisri Mustafa. Kini Kiai Haji Ahmad Bisri Mustafa memiliki 5 orang menantu. Yang pertama adalah Ulil Absar Abdallah, Reja Safi Habibi, Ahmad Samton, Wahyu Salvana, dan Fadal Irawan, serta sekarang memiliki 7 orang cucu yang bernama Ektada bin Nabi Muhammad, Ektada bil Hadi Muhammad, Muhammad Rafi Hamada, Muhammad Roki Haidar Habibi, Muhammad Naji Ukasya, Ahmad Naki Usama, dan Samih Wahyu Maulana. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri adalah pengasuh pondok Rodatul Tholibin Rembang, nyantri di berbagai daerah seperti pesantren Lirboyo Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Marjuki dan Kiai Haji Mahrus Ali, Al-Munawar Kerapiak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Abdul Qadir, Universitas Al-Azhar Kairo, dan pesantren milik ayahnya sendiri, Rodatul Tholibin Rembang. Sebagai seorang seniman, sastrawan sekaligus budayawan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri lebih dikenal dengan Gus Mus ini, yang menurut Sutarji Kaljung Bakri mengingatkannya pada sosok Hamzah Fansuri yang cukup kritis dan berani meski hal itu ditunjukkan untuk kalangannya sendiri, kalangan NU dan pesantren. Menariknya, dalam menyampaikan kritik baik lewat esai, puisi, cerpen maupun lukisan, Gus Mus pandai membungkus kritik itu dengan bahasa yang lugas, bahkan tak jarang diselingi humor. Hal ini yang membuatnya cukup disegani dan diperhitungkan oleh banyak kalangan dari rakyat sampai pejabat. Dua sisi yang berbeda, ulama dan seniman, inilah yang ada dalam diri Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri ini. Ini menjadi modal untuk keikutsertaannya menciptakan iklim perubahan tanpa harus menjustifikasi salah satu pihak. Tak ketinggalan, lembaga pesantren yang menjadi kendaraannya. Selama ini, pesantren memang dikenal loyal pada suatu mainstream tertentu, hingga lembaga pendidikan tradisional ini terkesan kurang memberi tempat bagi proses kreatif para santrinya, termasuk penciptaan karya seni dan sastra. Kalaupun ada, biasanya pesantren hanya mewadahi proses berkesenian yang berkaitan dengan tradisi mereka dan beraroma Arabisme. Padahal ini justru akan memperkuat stigma bahwa kaum santri memang orang-orang yang sengaja memilih jalan hidup konservatif. Mungkin itu sedikit biografi dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pemikiran Bisri Mustafa. Di sini sedikit saya memaparkan pemikiran Bisri Mustafa. Yang pertama adalah pemahaman agama yang mendalam. Bisri Mustafa mengajarkan bahwa pemahaman yang benar tentang agama adalah kunci untuk mencapai harmoni agama dalam masyarakat multikultural.
Ia mendorong individu untuk mempelajari ajaran dan nilai-nilai agama mereka secara mendalam, dan juga untuk memahami ajaran agama lain dengan sikap terbuka dan objektif. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat menghormati dan menghargai perbedaan agama dengan lebih baik. Yang kedua adalah dialog antar agama. Bisri Mustafa memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya dialog antar agama ini. Ia percaya bahwa melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati, komunitas agama dapat memperdalam pemahaman mereka tentang keyakinan dan praktik satu sama lain. Dialog antar agama juga membantu mengatasi mispersepsi dan membangun hubungan yang lebih baik antara umat beragama. Bisri Mustafa memandang dialog antar agama sebagai sarana penting untuk membangun pemahaman dan toleransi. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap keberagaman. Bisri Mustafa mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman agama dalam masyarakat multikultural. Ia percaya bahwa keberagaman agama adalah sesuatu yang alami dan harus dihargai sebagai kekayaan budaya. Menghormati hak-hak individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka adalah hal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai bagi semua umat beragama. Bisri Mustafa menolak keras intoleransi agama dan keyakinan bahwa agama tertentu lebih unggul daripada yang lain. Yang keempat adalah penolakan terhadap intoleransi. Bisri Mustafa menentang keras intoleransi agama dan keyakinan bahwa agama tertentu lebih unggul daripada yang lain. Ia mengajarkan pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan agama tanpa menghakimi atau merendahkan. Dalam pandangan Bisri Mustafa, integritas dan kohesi masyarakat multikultural terletak pada kemampuan kita untuk hidup berdamping dengan saling menghormati. Dalam pemikiran Bisri Mustafa, harmoni agama dalam konteks masyarakat multikultural dapat dicapai melalui pemahaman agama yang mendalam, dialog antar agama yang terbuka, penghargaan terhadap keberagaman, dan penolakan terhadap intoleransi. Pemikirannya menggarisbawahi pentingnya membangun pemahaman dan penghargaan antara umat beragama yang berbeda, serta menciptakan lingkungan inklusif dan damai bagi semua komunitas agama. Dalam konteks masyarakat multikultural yang semakin kompleks, pemikiran Bisri Mustafa ini memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana menjembatani perbedaan agama dan membangun harmoni yang kokoh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang biografi dari Bisri Mustafa dan pemikirannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.